kuasi paroki. Tetapi pastor paroki yang sesungguh-sungguhnya itu Bapak Ibu, ada berapa kepala paroki di sini? Berapa kakak baru prestasi? 14 pastor paroki di sini yang ada. 14 pastor paroki keluarga. Kuat sekali. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, data kuasi paroki kita itu dari sisi peta kita Sri Damai berada paling luar. Dari sisi pelayanan pastoral kita paling kurang dari semua stasi. Jumlah pelayanan itu dipertanggungjawabkan dengan kurangnya tenaga pastoral. Sungai Lilin sampai dengan saat ini ada 3 orang imam. Dan beberapa hari ke depan, bulan Januari dia menjadi 2. Itu berarti pelayanan pastoral untuk kuasi paroki Sungai Lilin akan semakin berkurang. Dan pasti dengan sendirinya berakibat pada pelayanan untuk Sri Damai. Saya hanya mengatakan begini, Ibu Bapak. Kamu adalah bapak saya, kamu adalah ibu saya atau mama saya, kakak saya, adik saya. Kamu mungkin akan dikatakan bahwa yang terlupakan, sekali-kali tidak. Sri Damai bukan orang yang terlupakan atau saudara yang terlupakan. Sri Damai akan tetap di hati. Bukan saja dalam data kuasi paroki Sungai Lilin yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi paroki, tetapi dia ada di jantung harapan Sungai Lilin. Mengapa? Karena ini di garis luar secara pastoral. Ibu bapak saudara-saudari terkasih, siapa itu imam? Imam adalah orang yang meninggalkan rumahnya dengan panggilan yang kadang-kadang dia tidak mengerti. Karena orang bertanya, mengapa kau tidak mau menikah? Bukankah semua orang dipanggil untuk menikah? Itu terus menjadi misteri dalam perjalanan hidupnya. Tetapi dia merasa damai di sini untuk mengatakan, iya, saya putuskan untuk tidak menikah dan mau menjadi imam, supaya saya tidak terikat pada siapa dan apapun untuk melayani umat di mana saja mereka berada. Secara khusus di Sri Damai. Pada hari ini kita mengetahui bahwa perayaan hari Minggu ketiga Advent yang terjadi di sini itu perayaan Minggu Advent ketiga, tetapi dirayakan pada hari Senin. Orang-orang di gereja Katolik seluruh dunia pasti bertanya, mengapa seperti itu? Hari Minggu ya hari Minggu, hari Senin ya hari Senin. Kalau itu dibuat dalam konteks Keuskupan Agung Palembang, maka ada banyak stasi di tempat kita yang tidak pernah merayakan liturgi Minggu. Karena semua mau dibuat pada hari Minggu. Karena sekali lagi petugas pastoral dalam hal ini imam itu kurang. Sehingga ketika tiba pertama di tempat ini saya bilang, Bapak Ibu tolonglah berikanlah anak-anakmu untuk menjadi imam. Karena itu kalau bisa keluarga muda 5 orang anak. Supaya apa? Supaya ada satu yang dengan dampingan orang tua, pendidikan dalam keluarga, lalu diserahkan untuk gereja, entah dari suster atau dari orang. Supaya makin hari kita makin memenuhi kebutuhan petugas pastoral untuk umat kita. Gereja Katolik tidak pernah membuat misi, atau ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang pernah membuat misi mengajak orang yang beragama lain, entah itu Protestan, Hindu, Buddha, Islam untuk menjadi Katolik? Tidak ada. Itu bukan misi gereja. Misi gereja adalah melayani apa yang ada di dalam, agar orang semakin mengenal bahwa Yesus yang dia pilih itu tidak salah, bahwa dia sungguh-sungguh firman yang menjadi manusia, in principio verbum, yang hadir ada dalam sejarah, bisa diraba, bisa disentuh, dan dia berkata-kata, dan kata-katanya itu dicatat di dalam Injil oleh para penulis Injil. Hari ini kita merefleksikan minggu ketiga, kita menyalakan lilin itu lilin sukacita. Berarti marilah kita bersukacita dengan apa yang kita yakini.
Kita mesti membawa itu masuk ke dalam rumah kita masing-masing. Orang tua mesti memastikan bahwa dia adalah penjamin dari ajaran agama bagi anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak bimbang, tidak bingung. Ada banyak sekali dari saudara-saudari kita kemudian memutuskan untuk pergi keluar dari gereja Katolik itu karena mereka tidak melihat contoh yang baik dari orang tua. Atau bisa juga dari gereja ada kesalahan pribadi per pribadi, lalu orang kecewa dan kemudian pergi. Tetapi sekali lagi, gereja yang sesungguhnya itu adalah rumah kita. Setiap bapak dengan pernikahan saat itu dihabiskan menjadi seorang imam, romo, paroki, rumah tangga yang harus mendampingi umat di dalam rumah tangga. Ibu sekaligus menjadi pastor kapelan, paroki sungguhan dalam rumah kalian. Ibu bapak saudara-saudara, kuasi paroki. Tetapi pastor paroki yang sesungguh-sungguhnya itu bapak ibu. Ada berapa kepala paroki di sini? Berapa kakak baru prestasi? 14 pastor paroki di sini yang ada. 14 pastor paroki keluarga. Kuat sekali, sangat kuat. Tapi dalam konteks itu menggereja, banyak sekali waktu entah itu doa di dalam rumah atau doa di mana saja, seringkali ibu-ibu yang memimpin doa diserahkan kepada pastor kapel. Mau mengajar anak agama, tolong ibu, itu urusan ibu. Tidak urusan pastor paroki. Siapa pastor paroki? Bapak itu pastor paroki. Tuhan itu semuanya tidak bisa dilihat. Kita tidak bisa lihat Tuhan. Tetapi Tuhan itu menunjukkan kehadirannya lewat alam semesta dan lewat manusia. Anak mesti melihat bahwa saya percaya kepada Tuhan yang dalam doa Bapa kami itu disebut Bapa kami yang ada di surga. Harus pertama-tama dia bisa melihat pada Bapaknya. Bapa saya yang ada di rumah mencari rezeki untuk saya setiap hari. Doa yang ringan sekali. Dia mesti melihat Bapa yang di surga. Pertama dia lihat Bapa yang di rumah. Tapi kita bersyukur bahwa semua yang ada di Sri Damai ini bapak-bapak baik-baik semualah. Menjadi contoh dan teladan. Tidak menjadi pemain kartu yang baik. Tidak menjadi penjudi yang baik. Nah, bagaimana anak-anak misalnya dia pergi, siapa? Bapaknya siapa? Bisa. Mantap. Di sini kalah terus judinya. Waktu sedih anaknya kan. Bapak saya itu ditinggalnya begini. Datang lagi. Bapaknya siapa? Sedih. Waduh. Mabuk terus di sini. Sedih anaknya dengar. Sedih. Tetapi kalau dia berjalan dan bertemu orang bilang, siapa bapaknya? Ye, wah, bapak itu luar biasa. Di sini kalau orang bertengkar, bapak mau hadir, damai. Di sini kalau ada sesuatu yang tidak beres, bapakmu itu ringan tangan membantu. Di sini kalau ada masalah, bapakmu itu luar biasa. Menolong siapa saja, agama apa saja, suku mana saja, bapakmu di depan. Anak kemana-mana membawa rasa bangga siapa? Bapaknya, pastor paroki rumah tangganya. Demikian begitu. Jangan sampai anak pergi ke mana. Anak siapa? Martina. Aduh Martina ibumu, gak berhenti kalau ngomong. Sedih ya. Siapa ibumu? Aduh, itu kalau ibumu ada di sini, nama orang dirujak semuanya. Nah. Tetapi ketika dia berjumpa dengan orang bilang, siapa ibumu? Oh ibumu luar biasa. Selalu merangkul. Kalau dia datang semua ibu-ibu berkumpul. Senang anak. Itu contoh paling nyata Allah hadir lewat pribadi-pribadi yang menjadi pegangan, terutama anak-anak kita. Dan di situ tugas gereja yang paling nyata di dalam rumah. Kalau keluarga kita itu berjalan dengan baik, minimal menjadi anggota masyarakat yang baik, itu pasti akan jadi umat Allah yang baik. Dalam konteks bernegara kita ini yang paling penting adalah menjadi anggota masyarakat yang baik.
mengikuti semua keputusan dari RT, RW, desa, kelurahan, kabupaten, negara, dan segala macam, diikuti dengan baik, kita pasti menjadi umat Katolik yang baik. Sehingga kita tidak mendasarkan apa yang menjadi ajaran kita untuk ditempelkan pada orang lain, tapi pada kesepakatan bersama. Orang sebut apa itu? Bonum communis, kebaikan bersama. Saya berterima kasih kepada Yesus yang saya percaya, yang memilih saya menjadi imam, dan saya bahagia menjadi imam. Bahwa dalam titik perjalanan itu saya ada di Sri Damai sebagai bagian dari tugas dan pelayanan saya tentu berterima kasih. Ada 14 keluarga di tempat ini. Kerjakan secara bersama-sama, lalu berdirilah gereja ini. Gereja ini kan cerita tentang perjuangan kalian. Gereja ini itu ceritanya lengkap. Ada cerita tentang emosi, sakit hati, melarikan diri. Itu gereja ini. Karena tidak ada sesuatu yang dibangun tanpa problem-problem itu. Itu normal. Dan gereja memang bertumbuh dan berkembang dalam kondisi itu. Pastor paroki dimarahi, pastor paroki marah umat. Nah, itu kita ada, karena kita masih manusia ini. Kita mau yang terbaik. Itu yang disebut dengan diskusi dengan cinta untuk sesuatu yang lebih baik. Atas semua dinamika yang ada, dari hati yang paling dalam saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekaligus mohon maaf, terutama mungkin ada kata, perbuatan, tindakan yang kamu lihat bahwa masa keluarmu begini. Untuk nasihat, untuk masukan, dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak. Maaf Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.